Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Aku anak Tuhan selalu ceria. Kak Cindy, kita sapa Bang Johan yuk. Yuk, Satu, 2, dua, 3. tiga. Halo Bang Johan, apa Halo. kabar hari ini? Anak Tuhan selalu ceria. Bang Johan udah langsung lupa ya. Iya. Baru seminggu nggak gereja ya. Iya, wah Kak Popi, puji Tuhan ya, sudah 1 minggu nih kita tidak bertemu sama adik-adik. Nah sekarang udah hari Minggu nih, kita mau ngapain ya kira-kira? Puji Tuhan, kita mau beribadah Kak Cindy. Mau beribadah walaupun ibadahnya masih ibadah online, tapi adik-adik di rumah harus menyiapkan hati dan pikiran. ya, Kak, ya. Dan jangan lupa tetap Semangat. Nah, biar makin semangat kita mau nyanyi nih Kak Popi, kira-kira nyanyi apa ya? Kita mau nyanyi lagu. Gimana kalau kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia? Wah, tarik Bang Johan. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik di rumah dan kakak sini. Iya. Sebelum kita mau doa pembuka, kita mau bernyanyi lagu nih. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Adik-adik di rumah sambil sikap berdoa. Katakan mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Oke adik-adik, semua lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami, sehingga kami masih boleh diberikan kesehatan, kami masih boleh bersekolah minggu Tuhan, walaupun masih sekolah minggu di rumah.
Tuhan, kiranya Engkau memberikan terus kesehatan kepada kami, semangat juga Tuhan untuk terus melayani-Mu Bapa, dan biarlah Engkau memberkati untuk ibadah hari ini, agar boleh lancar, agar boleh firman yang nanti kami sampaikan juga boleh menjadi berkat buat adik-adik. Kami mau serahkan Tuhan, ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak Cindy. Kak Popi, tadi kita sudah bernyanyi yang semangat-semangat. Sudah berdoa juga. Berdoa. Sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang kita mau dengerin hukum Tuhan ya Kak? Bukan. Bukan, apa Kita nih, mau Kak? nyanyi dulu. Oh, kita mau nyanyi dulu. Tapi nyanyi yang semangat-semangat biar adik-adik yang di rumah juga semakin Oke, semangat. siap, Kak Cindy. Lagunya Anak Sekolah Minggu, dengar. Jadi tetap semangat. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan hari ini, hukum Tuhan yang ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya apa Kak Cindy? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak memuji nama Tuhan. Oke, itu hukum Tuhan yang ketiga. Nah, adik-adik sekarang kita mau kembali bernyanyi. Sebelum kita pengakuan iman, kita mau bernyanyi lagu Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang sesat mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman yang pertama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Amin. Amin. Oke, Kak Cindy. Sekarang kita mau ngapain nih? Mau nonton? Nonton challenge ya? Nonton challenge dari minggu Minggu lalu. lalu. Iya, kita lihat bersama-sama ya. Oke, check it out. Hai, tema sekolah minggu-minggu ini adalah tentang menuruti orang tua. Aku akan belajar dengan rajin. Aku cuci sepeda yang bersih. Satu. Aku bersihkan mainan setelah bermain. Rema, Iya, Ma. lagi ngapain Buru? Lagi main Roblox sebentar. Kamu ada tugas sekolah nggak? Ada.
Oke, berarti cukup dulu mainnya ya. Oke, Ma. Ya, selesaikan dulu tugas sekolahnya ya, Nak. Oke, Ma. Aku kerjakan tugas dulu ya, Ma. Nah, teman-teman, walaupun kita lagi enak-enak main, kita harus tetap mendengarkan orang tua kita. Kalau kita disuruh untuk cukup mainnya, kita harus lakukan. Dan kalau orang tua kita menyuruh kita untuk belajar, kita harus lakukan. Karena belajar itu adalah tanggung jawab kita. Bye-bye teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bagus banget ya. Bagus banget Wah. ceweknya ya. Adik-adik kreatif-kreatif ya. Parah. Pinter-pinter Iya, ya, Kak. kakak jadi makin semangat. Iya. Oke, sekarang berarti waktunya kita tadi nonton challenge sudah, kita Iya. bahas sudah, hukum Tuhan, pengakuan iman udah. Berarti sekarang ngapain, Kak? Mau mendengarkan firman? Oh, mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu nih. Lagu apa, Kak? Kusiapkan hatiku, Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, pikirannya. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu kita hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Saya bacakan untuk kita ya adik-adik semuanya. Hai anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan adik-adik semuanya. Masih sehat semuanya ya, masih sehat. Baguslah ya adik-adik semuanya. Sudah bosan di rumah? Sudah bosan, tapi biarlah adik-adik semuanya boleh melakukan hal-hal yang berguna. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita, tahu nggak dari mana Amsal itu? Siapa yang menulisnya? Iya pintar, Salomo. Tahu nggak siapa Salomo itu? Oh, Salomo itu anaknya Daud. Mereka berdua siapa? Oh, Raja Israel. Pintar sekali adik-adik semuanya. Ketahuan banget selalu dengar firman Tuhan. Jadi Amsal 4 ini datang dari siapa tadi? Salomo. Salomo itu siapa tadi? Daud, anaknya Raja Daud. Kamu punya nama enggak? Punya. Punya nama orang tua enggak? Punya. Kita semua punya orang tua. Nah, firman ini diterima Salomo juga sebagai didikan dari orang tuanya. Kenapa kita harus mendengarkan didikan? Ayo, karena apa? Supaya kita pintar, benar. Supaya kita pintar, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berhikmat dan dihormati. Jadi hikmat itu, firman ini menuntun kita berjalan di jalan yang lurus. Berjalan di jalan yang lurus. Kalau lurus itu begitu jalannya. Jadi bukan ke kiri, bukan ke kanan, begitu. Jadi jalan di jalan yang lurus. Itulah artinya kita mendengarkan hikmat dan didikan. Nah juga ada tujuannya adik-adik semuanya. Kenapa kita harus mendengarkan didikan dari orang tua, guru di sekolah, firman Tuhan, pendeta, kakak guru sekolah minggu. Tadi ada siapa tadi? Ada siapa tadi Dek? Oh iya, ada Kak Popi, ada Kak Cindy juga tadi ya. Oh iya, sudah ngajarin nyanyi ya, sudah bawakan lagu untuk kita. Nah firman ini adik-adik semuanya juga akan memberikan sukacita bagi kita, yaitu melalui firman ini kita akan beroleh pengertian yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Jadi kalau kita mendengarkan didikan, kita akan memperoleh pengertian. Tujuannya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Yang kedua, bahwa melalui firman Tuhan kita mengerti, memahami, menghargai,
makna hidup. Jadi kalau dikasih tahu kepada kita masa pandemi COVID ini orang nggak boleh keluar, orang nggak boleh pergi bebas kemana-mana, harus pakai masker, harus cuci tangan, itu menekan atau membuat kita susah nggak? Tidak. Tetapi tujuannya adalah supaya kita selamat, supaya kita sehat terus, supaya kita panjang umur dan dapat bekerja, beraktivitas, melakukan banyak hal lagi, tidak sakit, oke? Yang ketiga, firman ini membuat setiap orang yang mendengarkan didik itu menjadi orang yang dihargai dan dihormati, memiliki wibawa. Karena apa? Perilakunya baik, disayangi teman-teman, dihormati, dihargai teman-temannya, tidak suka menjahili teman. Yang keempat, melalui firman ini kita lihat tadi apa dikatakan, bahwa orang yang mendengarkan didikan itu, coba yang ada Alkitabnya di handphone atau yang ada di rumah pakai Alkitab seperti punya Inang, kita baca ayat 13. Kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan didikan, apa yang dia dapat dalam hidupnya? Ayat 13 dikatakan, setiap orang anak yang berpegang pada didikan, jangan melepaskannya, dia akan hidup dan juga dia akan memperoleh sukacita. Jadi dialah hidupmu. Firman itulah hidup kita. Kalau kita mau panjang umur, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, orang-orang yang mendengarkan firman itu diibaratkan seperti apa? Tahu cahaya matahari enggak? Iya. Kalau cahaya matahari itu pagi-pagi dia cocok untuk apa? Kesehatan badan. Dan semakin panas membunuh bakteri-bakteri seperti yang kau pelajari di sekolah, ya kan? Fungsi dari matahari itu sampai akhirnya dia semakin terik bisa mengeringkan pakaian. Kalau orang petani itu mengeringkan gabah dan banyak lagi kegunaannya. Jadi orang percaya yang mendengarkan didikan itu seperti itu juga, akan berfungsi seperti matahari itu sepanjang hari, bahkan memberi cahaya penerangan kepada semua jalan-jalan di mana-mana jadi terang, dan untuk tumbuhan juga memberi pertumbuhan yang baik. Seperti itulah hidup orang percaya. Tetapi jalan orang fasik dikatakan seperti apa tadi? Seperti kegelapan rembang tengah hari. Dia tersandung sama-sama seperti anak-anak yang jahil-jahil itu loh. Kadang-kadang dia mau ngisengin temannya, tadinya bercanda, taunya kepalanya terantuk, pecah, geger kepala. Aduh, sedih sekali. Itulah kehidupan orang fasik. Nah, sekarang di dunia ini ada orang yang memikirkan hal-hal yang duniawi saja, yang enak-enak saja, seperti anak-anak yang senangnya hanya main HP, yang senangnya hanya nonton saja tanpa belajar. Jangan. Nanti kalau nggak pinter, mau ngomong apa, mau jawab apa sama temannya. Jadi kita juga harus belajar, berdoa juga, percaya pada Tuhan Yesus. Pandemi COVID ini akan berakhir semuanya. Pastilah juga vaksinnya akan datang, kita akan dikuatkan, kita akan mampu melawannya, dan firman Tuhan yang akan membuat kita bersabar untuk itu. Jadi setiap anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, akan diberi kekuatan untuk memahami keadaan saat ini. Jadi kalau ada nasihat, dia tidak langsung cemberut, tidak langsung menangis, tidak seperti itu. Tapi kalau dinasehati, dikatakan sesuatu oleh orang tuanya, dia akan dengan senang hati. Oh, tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang hebat, yang berwibawa, yang dihargai. Mau nggak seperti itu? Mau kan? Mau dong. Ya, mau. Jadi semuanya yang didapatkan orang tua kita juga karena dia mendengarkan orang tuanya, ya. Iya. Sama seperti Salomo tadi mendengarkan Daud ayahnya. Jadi dia menjadi orang yang lebih hebat. Kalau di dalam cerita Alkitab, Salomo lebih hebat daripada Daud. Karena apa? Bapaknya sudah orang hebat, anaknya harus lebih hebat lagi. Harus menjadi lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus kita sudah luar biasa, maka kita semua anak-anaknya harus luar biasa juga. Anak Tuhan selalu ceria, tidak boleh cemberut. Apapun yang kamu alami dalam hidupmu, saat ini kita harus bersyukur, berdoa, dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih firman-Mu yang mengajari kami anak-anak-Mu untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi orang yang baik, yang mengerti jalan Tuhan dan berjalan di jalan yang lurus. Karena kami tahu Tuhan, kami akan menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang hebat dan dihargai kalau kami selalu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelamatkan kami dari pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, pengertian kepada kami supaya kami bersabar di rumah, beraktivitas dari rumah dan belajar di rumah. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberikan orang tua yang sabar, yang luar biasa bagi kami. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaannya, agar orang tua kami dapat mencukupkan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kiranya semua anak-anak sekolah HKBP Jati Sampurna Tuhan berkati dan berikan kesabaran kepada mereka. Kami percaya suatu waktu nanti kami akan datang ke gereja untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat luar biasa ya Kak Cindy ya. Sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita mau doa penutup, tapi sebelum itu kakak mau kasih informasi nih tentang challenge berikutnya untuk minggu depan ya Kak Cindy. Challenge-nya apa tuh? Nah, adik-adik bernyanyi lagu Allah Itu Baik. Tahu lagunya kan? Nanti kita akan nyanyi ini bareng-bareng ya Kak Cindy ya. Dikirim ke email di bawah ini. Nah, adik-adik sebelum kita mau doa penutup, kita mau nyanyi dulu nih sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya dikirimkan melalui barcode yang ada di bawah ini. Tarik Bang Johan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah sekarang adik-adik kita akan sampai kepada doa penutup. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Bye-bye. Bye-bye.